Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Mengejutkan publik, usul hak angket kecurangan pemilu belum ditindaklanjuti paripurna DPR. Usulan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024 yang disuarakan oleh fraksi PKB, PDIP, dan PKS dalam rapat paripurna DPR pembukaan masa persidangan IVI tahun sidang 2023-2024. Selasa, 5/3, tak direspons oleh pimpinan rapat paripurna. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian ia didampingi oleh Wakil Ketua DPR, lainnya Rahmat Gobel dan Lodewijk F. Paulus. Awalnya, usulan hak angket ini disuarakan oleh anggota DPR dari fraksi PKS Aus Hidayat Nur. Ia mendorong hak angket untuk membuktikan kecurigaan terhadap pemilu yang tidak jujur dan adil. Usai Hidayat Nur selesai bicara, Dasko kemudian mempersilakan Luluk Nur Hamidah dari fraksi PKB untuk menyatakan pendapatnya. Sama seperti Hidayat, Luluk turut mengusulkan hak angket lantaran menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu di pemilu dan Pilpres 2024. Setelah Luluk mengusulkan hak angket itu, Dasko tak merespons soal usulan tersebut. Dasko malah mempersilakan anggota DPR lainnya, yakni Slamet dari fraksi PKS, Herman Khoiron dari fraksi Demokrat, dan Arya Bima dari fraksi PDIP untuk giliran berbicara setelahnya. Bu Luluk, tolong mikrofonnya dimatikan. Selanjutnya Pak Slamet dan Pak Herman Khoiron dan Arya Bima, kata Dasko. Tiba giliran Arya Bima dari fraksi PDIP yang bicara. Dalam interupsinya di tengah paripurna, Arya berharap pimpinan menyikapi usulan dugaan kecurangan pemilu 2024 dengan bijak, baik itu lewat hak angket maupun interpelasi. Kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi, atau interpelasi, atau angket, ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan, itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi, kata Arya. Anies Baswedan dan Ridwan Kamil disebut calon kuat maju Pilkada DKI. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 dijadwalkan bakal diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Sejumlah pengamat politik memprediksi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil sebagai calon kuat di Pilkada DKI. Menyitir dari Tempo, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan Anies masih memiliki suara kuat di DKI Jakarta. Selain Anies, Adi menyebut nama Basuki Tjahjanurnama alias Ahok. Menurut Adi menyebut, kedua orang tersebut cocok untuk maju dalam kontestasi Pilkada DKI pada November 2024 mendatang. Banyak nama besar yang cocok. Anies dan Ahok masih kuat di Jakarta, ujar Adi ketika dihubungi Tempo Ahad 3 Maret 2024. Problemnya, dua orang ini tertarik atau tidak maju Pilkada DKI. Jakarta belum ada yang tahu persis. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro memprediksi, Anies akan maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Peluang itu akan dimanfaatkan Anies bila kalah dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Menurut Agung, calon presiden nomor urut 1 ini diprediksi kembali ikut Pilkada DKI sebagai tiket untuk Pilpres 2029. Dengan jabatan Gubernur DKI, Anies punya keleluasaan politik untuk bermanuver sampai 2029. Ia juga bisa menjadi capres lagi untuk menghadapi petahana, kata Agung saat dihubungi Sabtu 2 Maret 2024. Menurut Agung, Anies memenuhi syarat untuk mengikuti kembali Pilkada DKI. Salah satunya, survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 terbilang tinggi di atas 70–80%. Ini modal yang cukup untuk maju lagi, kata Agung. Ijazahnya pernah dipermasalahkan, kini Gibran diam-diam. Terbang ke Inggris, agenda apa? Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dilaporkan terbang ke Inggris.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa kepada wartawan pada Senin, 4 Maret 2024. Teguh mengatakan bahwa Gibran mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Inggris. Meski belum tahu agendanya, namun Teguh menyampaikan bahwa ada kemungkinan kerjasama. Beliau berangkat ke Inggris Sabtu kemarin sampai hari Minggu, City 3 2024, kata Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa di Solo. Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Bagian, Kabag, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Prokopim, Pemkot Surakarta Herwin Trinugroho Adi. Herwin mengatakan Gibran melakukan perjalanan dinas ke Inggris untuk memenuhi undangan Duta Besar RI di Inggris. Kunjungan Gibran ke Inggris membuat Solo 1 itu menjadi pembicaraan. Apalagi sebelumnya, ijazah Inggris milik Gibran dipertanyakan. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi, kata Sugeng saat dikonfirmasi Selasa, Fim Trade 2024. Sugeng mengatakan perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16%. Yang dibagikan untuk 3 pihak. Rinciannya, 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5% untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial JP, ujar Sugeng. Dalam bukti tanda terima laporan Sugeng disebutkan, laporan itu menyangkut dugaan gratifikasi, suap, penyalahgunaan wewenang Direktur Utama Bank BPD Jateng periode 2014-2023 berinisial S aliran dana. Dalam kasus itu, diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, terkait dengan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16%, sebagaimana dikutip dari tanda terima laporan itu. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari 100 miliar. Angka tersebut senilai dengan 5,5% cashback yang diberikan perusahaan asuransi. Lebih dari 100 miliar. Direktur Bank Jateng SS ini mengundurkan diri tahun 2023, sesaat sebelum Pilpres ya, kata Sugeng. Terpisah, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan telah menerima laporan tersebut. Setelah kami cek betul ada laporan masyarakat dimaksud, kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Selasa. Ali mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Adapun laporan di KPK diproses oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Kami segera tindak lanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK, tutur Ali. Jokowi tunjuk Ma'ruf Amin. Jadi pelt presiden hingga 6 Maret, ada apa? Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan kunjungan kerja ke Australia hingga Rabu, 6/3/2024. Ia memberikan penugasan kepada Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas, PLT, selama dirinya berada di luar negeri. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang penugasan wakil. Presiden melaksanakan tugas Presiden. Keputusan itu ditetapkan pada 1/3/2024. Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kerja dan atau kenegaraan ke Australia pada 4-6 Maret 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air, tulis Blade itu, Senin, 3 2024.
Namun dalam Blade itu juga dituliskan jika dibutuhkan kebijakan baru selama presiden di luar negeri, maka wakil presiden sebagai pelaksana tugas wajib berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden. Adapun setelah presiden kembali ke tanah air, maka penugasan berakhir dan wakil presiden harus segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden.